Ano lang terus orang yang asli. Apa undang diri bang? Oke, kita update ini ya. Siapa yang sepakat nih? Kita update. Bang dulu Jawa Timur hadir. Jawa Timur di mana? Bang, masih ingat Sawang nggak? Masih dong. Siapa nih? Masih lah. Dubai hadir, setuju. Nah, Jepara hadir. Pemalang, Karawang hadir bos. Mantap nih Karawang nih kawan-kawan. Jadi hari ini tadi saya diingatkan oleh TikTok. Hari dimana setahun yang lalu saya mewawancarai seorang anak berkebutuhan khusus yang dirawat oleh pengasuh asal Indonesia yang sempat dibawa Karawang. Siapa namanya? Ada yang tahu nggak? Anak berkebutuhan khusus dulu yang sampai dibawa ke Indonesia, anak majikannya dibawa ke Indonesia. Syawang, betul. Lagi berbunga-bunga harus ketemu kita. ya seperti itulah. Kenapa bang saya sakit? Nanti kita selidiki apakah betul sakit atau dibuat-buat. Teman-teman, pipe ini gimana keadaannya sekarang? Kapan ke IKN bang? Tanggal 16. Siapa yang mau ketemu saya di IKN? Teman-teman mengacu siapa yang mau ke IKN? Bang nyuapin sawang, nyuapin gitu. Saya nyuapin sawang hari ini. Jadi kalau bicara soal sawang, teman-teman, sedih sih. Karena waktu itu disebutkan bahwa usianya tinggal 5 tahun lagi. Berarti ya kalau sesuai dengan vonis dokter berarti sisa 3 tahun lagi sekarang. Semoga sehat-sehat terus gitu. Karena kabarnya orang tuanya juga terima dia kan di sana waktu itu di Taiwan ya kalau salah itu. Bang, tanggapan gimana nih kita Mirzani marah-marah sama Peggy? Saya belum lihat, belum sempat lihat. Emang kenapa? Diapain si Peggy? Madiun hadir. Semangat terus Madiun dengan pecelnya. Mana lagi nih teman-teman yang hadir nih? Magetan. Dikata-katain sama Nikmir. Katain apa? Iya bang, Azwan Sawang bang. Bogor hadir. Bang kemarin Leo Lucy live, up terus biar kita bareng Leo Lucy lagi. Pemalang, ini Pemalang itu Ponorogo dengan satenya. Pemalang dengan apa yang nikmati Pemalang? Hongkong hadir, semangat bermigran. Assalamualaikum Karawang hadir, Karawang dengan goyangnya. Karawang dengan rengas dengkloknya. Grumbiang. Kayaknya udah pernah cobain deh, tapi lupa ingat. Gara-gara Peggy belum nemuin Pak Dedi. Oke. Kita bahas. Peggy belum ketemu sama siapa? Kang Dedi ya? Ada. Bukannya sudah ada pertemuan? Saya lihat waktu itu pas-pasan Peggy dan Kang Dedi. Waktu itu ada juga Kang Tony kalau nggak salah. Bener nggak ya? Kemarin malam Leo Lucy, Leo Hachima. Bro, aduh. Dia semenjak jadi Leo Hachima makin pede nggak sih sekarang? Leo Reborn. Makin reborn dia.
Pasien Peggy dibully. Gila ya, teman-teman sehat, thank you, sehat, salam sehat ya teman-teman. Udah ada pertemuan kok di Nusantara TV, tapi tetap digoreng-goreng. Itu ya tuh, bukannya udah ada pertemuan? Iya nggak sih, kalau udah ada pertemuan, kenapa harus dibuat berlebihan? Jadi model pertemuan seperti apa yang kita ekspektasikan, teman-teman? Jadi jangan cepat-cepat menilai, jangan cepat-cepat menjatuhkan orang hanya karena nggak sesuai dengan imajinasi dan gambaran kita. Saya tahu orangnya, saya tahu Peggy ketemu saya aja, dia respect, dia menghargai, dan bukan hanya ketemu saya aja, ketemu banyak orang juga di luar sana, dia juga respect, dan saya juga yakin dia juga respect sama Kang Deddy. Hanya karena di hadapan sorot kamera kita berharap contoh bahwa Peggy akan simpangan atau pelukan segala macam, itu kan soal momen aja menurut saya. Kalau menurut saya nggak usah diambil berlebihan lah yang kayak gitu, dan jangan cepat-cepat menilai orang hanya berdasarkan apa yang tercapture di kamera gitu. Nggak usah digoreng-goreng lah pertemuan, seolah nggak ketemu tiba-tiba dianggap sombong gitu. Kang Deddy lagi juga sibuk urus 7 terpidana bebas. Sungguhnya kan yang paling bisa dijangkau kan sebetulnya kan Peggy kan. Peggy itu rumahnya orang tahu. Rumahnya ada di Cirebon, di desa Kepompongan. Bahkan semua yang live di sini bisa ke rumah Peggy. Saya kasih tahu teman-teman, di jalan Kepompongan, bukan, di desa Kepompongan, di dekat flyover Talun, masuk dari SPBU, tuh, di gang itu lurus saja, tanya rumah Peggy, di situ dia, sampai mereka semacam bikin hajatan gitu ya, tiap hari di rumahnya gitu, atau ya menerima tamu lah di kediamannya segala macam ya, karena banyak yang apresiasi, banyak yang senang dan happy gitu loh. Kalau pertanyaannya sekarang, orang-orang yang hari-hari ini datang ke rumah Peggy ya karena mereka ingin memberikan dukungan misalnya, contohnya. Tapi di sisi lain dia pun tahu bahwa dirinya datang ke Jakarta misalnya pasti ada mobilitasnya, pasti ada pergerakannya, pasti ada tujuannya. Makasih. Tujuannya jelas. Tujuannya pasti menghadiri wawancara-wawancara, menghadiri undangan-undangan, menghadiri banyak pihak lah. Sekarang saya tanya teman-teman, apakah media, apakah pers, you name it satu persatu, media, pers, sebutlah AIS, sebutlah TV One, sebutlah Metro TV, sebutlah Kompas, apakah media-media pers ini tidak berjasa atas pemberitaan yang masif terhadap Peggy? Lantas apakah dia salah kalau misalnya dia datang ke safari media-media itu apabila yang bersangkutan diundang gitu? Orang yang baru keluar dari penjara, orang yang baru keluar dari tahanan, otomatis dia pasti akan menghadiri undangan-undangan. Jadi bukan dia yang cari-cari, tapi kita juga yang butuh testimoninya di dalamnya. Sekarang pertanyaan kita sederhana aja, apakah pertemuan itu sudah diinisiasi? Apakah ada undangan dari salah satu pihak? Apakah
Jadi gini, jangan sampai kita menghakimi orang hanya karena kita nggak tahu cerita-cerita di baliknya, gitu loh teman-teman. Bukan nggak mungkin, orang kayak dia nggak mungkin. Dia tahu kok dia berterima kasih. Dia orang tahu berterima kasih ke si Peggy. Saya nggak tahu ya kalau misalnya apa yang disampaikan di sini itu saya nggak tahu. Tapi kalau teman-teman banyak yang nanya ke saya, kenapa Peggy belum ketemu sama Kang Deddy Mulyadi? Ya teman-teman jelas lah kalian lihat, Kang Deddy Mulyadi itu politisi. Dia itu banyak kerjaannya kesana kemari dengan mobilitas tinggi. Dan dia juga lagi on mission, lagi banyak nyari narasumber, lagi banyak bikin podcast, nyari informasi sana sini tentang 7 terpidana. Belum lagi beliau katanya mau mencalonkan jadi gubernur Jawa Barat, belum lagi safari politik kemana-mana gitu. Sekarang pasti sulit lah untuk kemudian bisa mencari waktunya. Saya nggak tahu ya, saya belum tanya, tapi nanti saya akan coba tanya apa dia udah minta waktunya. Jangankan Peggy, ini saya buka nih teman-teman ya. Saya aja undang Kang Deddy Mulyadi 3 kali di program saya. Saya buka nih, 3 kali di program saya undang Kang Deddy Mulyadi untuk ketemu. Itu nggak pernah bisa. Dan teman-teman tahu. Nih, sekali lagi saya ungkap ya. Ini buat teman-teman semua yang minta. Kapan HB Plus, kapan Abraham Sila bersatu frame sama Deddy Mulyadi? Nih, 3 kali saya undang Kang Deddy Mulyadi untuk di program saya wawancara. Selalu nggak pernah bisa. Artinya apa? Artinya orangnya memang sibuk. Dan saya menghargai itu. Sesederhana itu case close. Kalau orang kayak saya aja cari waktunya Kang Deddy susah, kayak gimana dengan Peggy teman-teman? Makanya jangan menghakimi orang hanya karena kita nggak tahu cerita-cerita di belakang layarnya. Saya WhatsAppan sama Kang Deddy. Kang Deddy tahu siapa saya. Saya kenal Kang Deddy. Kita ketemu pertama kali di rumah sakit apa. Ada beberapa kesempatan kita mau bikin tayangan sama-sama. Pernah satu kali beliau janji mau tampil di program The Prime Show dengan saya, tapi waktu itu kalau nggak salah ada salah satu anggota keluarganya yang sakit. Jadi pada akhirnya nggak jadi, di cancel. Dan saya membangun komunikasi dengan Kang Deddy, bukan hanya satu arah. Produser saya itu ngontak Kang Deddy lewat asistennya. Saya japrian langsung dengan Kang Deddy. Jadi teman-teman, jangan dikira bahwa gampang untuk kemudian membangun komunikasi dengan orang seprofil Kang Deddy. Orang yang memiliki profil seperti Kang Deddy yang sibuk dengan mobilitas tinggi, apalagi bisnis saya tahu bukan di Jakarta, di Purwakarta kan banyak. Saya nggak salah ya. Jadi kita harus menghargai masing-masing pihak dan jangan terlalu cepat kita untuk menghakimi. Itu dari saya sih. Gitu. Jadi kalau ditanya, Bang, apakah Abang mendukung Kang Deddy untuk